Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari kelas 11 IK 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran ilmu kalam semester 1. Bab 1 yaitu pengertian ilmu kalam. Pengertian secara etimologi atau secara bahasa, ilmu adalah suatu pengetahuan dan kalam artinya perkataan atau percakapan. Kalam yang dimaksud bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Maka, ciri utama ilmu kalam ialah rasionalitas. 2. Nama-nama ilmu kalam dan sebab penamaannya. 1. Ilmu kalam membahas tentang ketuhanan yang logika, maksudnya dalil-dalil akliyah dari permasalahan-permasalahan sifat kalam bagi Allah. 2. Ilmu usuluddin. Sebab penamaan ilmu usuluddin terfokus pada akidah atau keyakinan Allah Subhanahu wa taala atau yang membahas pokok-pokok dalil agama. 3. Yaitu ilmu tauhid. Disebut ilmu tauhid karena membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala baik menyangkut zat, sifat dan perbuatan. Yang keempat adalah fikih al-akbar. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi menjadi dua, yaitu fikih al-akbar atau pokok-pokok agama dan fikih al-asghar atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah. Yang kelima adalah teologi Islam. Teologi Islam merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris yaitu teologi, yakni ilmu yang membahas masalah ketuhanan. 3. Ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam menurut Hasan al-Banna meliputi persoalan-persoalan sebagai berikut. 1. Ilahiyah, 2. Nubuwah, 3. Ruhiyah, dan 4. Samiyah. Fungsi ilmu kalam. 1. Untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya timbul tentangan itu. Selanjutnya membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan logika. 2. Memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis, sehingga kebenaran-kebenaran Islam tidak saja dipahami secara dogmatis atau diterima apa adanya, tetapi bisa juga dipaparkan secara rasionalis. Bab 2 yaitu sejarah perkembangan ilmu kalam. Kemunculan ilmu kalam dalam Islam berawal dari peristiwa tahkim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perseteruan politik ini tidak hanya memecah belah Islam dalam perkala pemerintahan, namun juga bergeser ke penafsiran teks agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. 2. Faktor-faktor timbulnya aliran ilmu kalam. 1. Faktor dari dalam. 1. Dorongan dan pemahaman Al-Quran. Al-Quran dalam konteks ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang berakal yang selalu merenungi ayat-ayatnya. 2. Yaitu perbedaan pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Perbedaan ini terdapat dalam hal pemahaman ayat Al-Quran sehingga berbeda dalam menafsirkan pula. Yang ketiga adalah persoalan politik. Faktor politik dapat memunculkan mazhab-mazhab pemikiran di lingkungan umat Islam, khususnya pada awal perkembangannya. B. Faktor dalil luar. 1. Pengaruh pemikiran agama selain Islam. 2. Menggunakan filsafat dalam membela akidah Islam. 3. Keinginan mutakallimin membangun pemikiran filsafat. Bab 3 yaitu aliran Khawarij. Pengertian aliran Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu Khawarij. Secara harfiah berarti mereka yang keluar. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim atau arbitrase. Dalam Perang Siffin 37 Hijriah 657 Masehi, berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak bagian selatan. B. Tokoh. 1. Abdullah bin Wahab, 2. Urwah bin Hudair, 3. Mushtarid bin Sa'ad, 4. Quraih bin Maru'ah, dan 5. Nafi. Doktrin ajaran secara umum. Ajaran pokok golongan ini adalah kaum muslimin
yang berbuat dosa besar adalah kafir. Yang keempat adalah sekte. Menurut Taib Thohir Abdul Mu'in bahwa ada dua golongan utama dalam aliran Khawarij, yakni satu sekte Az-Zariqoh dan yang kedua adalah sekte Al-Ibadah. Dua aliran Syiah. Satu, pengertian istilah Syiah berasal dari kata bahasa Arab Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat Syiah. Ali artinya pengikut atau partai Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut terminologi Syiah adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu sepeninggal beliau. B. Tokoh. 1. Abu Dzar Al-Ghifari. 2. Miqdad bin Al-Aswad. 3. Ammar bin Yasir. C. Doktrin ajaran. Dalam Syiah terdapat apa yang namanya usuluddin atau pokok-pokok agama dan furudin atau masalah-masalah penerapan agama. Syiah memiliki 5 usuluddin, yaitu 1. At-Tauhid, bahwa Allah adalah Maha Esa. 2. Al-Adl, dan yang 3 adalah An-Nubuwah atau kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. 4. Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima adalah Al-Ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Bab 4, yaitu aliran Jabariyah. Pengertian secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata rojaba yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengerusakannya melakukan sesuatu. Jabaro yang berarti memaksa atau terpaksa. Sedangkan secara istilah Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan mengeluarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Menurut Asy-Syahroz, berarti menandiakan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkan perbuatan itu kepada Tuhan. B. Tokoh. 1. Al-Jah bin Safwan. 2. Al-Ja'ad. 3. Husain bin Muhammad Al-Najjar. Dan 4. Diror ibnu Amr. Doktrin ajaran 1. Aliran ekstrim. Tokoh aliran ekstrim adalah Jam bin Safwan. Dengan doktrin pokok adalah 1. Manusia tidak mampu untuk membuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. 2. Surga dan neraka tidak kekal, yang kekal hanya Allah. 3. adalah iman, adalah marifat atau kebenaran, membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. 4. Kalam Tuhan adalah makhluk. 5. adalah Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia sehingga tidak disifati berbicara, mendengar, dan melihat. 5. Allah tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. 2. Aliran moderat. Jabariyah moderat ini sangat berbeda dengan aliran Jabariyah yang ekstrim. Jabariyah moderat berpendapat dan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia baik dari perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia memiliki bagian di dalamnya, yakni tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek dan tujuan untuk mewujudkan perbuatannya itu sendiri, dan inilah yang disebut dengan faham kasab. 2. Aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatan. Ia dapat berbuat sesuatu yang meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. B. Tokoh. 1. Ma'ad al-Juhani. 2. Ghailan bil Dimashqi. Bab 5, yaitu aliran Murji'ah. 1. Pengertian kata Murji'ah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu arja'a yarji'u, yang merupakan menunda atau menangguhkan. Aliran ini muncul pada abad 1 Hijriah. Pembawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Damashqi.
Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah Ali bin Sofyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara ketiga golongan yang tengah bertikai tersebut. B. Tokoh 1. Abu Hasan, 2. Yunus bin An-Namiri, 3. Ubaid al-Muktaib, 4. Gailan ad-Dimaski, 5. Muhammad bin Karom. C. Sekte-sekte aliran Murji'ah. 1. Golongan Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Kelompok ini sebetulnya terdiri dari fuqaha dan ahli sunnah. 2. Golongan Murji'ah ekstrim, yaitu pengikut Jaham ibnu Sofwan, berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir karena iman dan kufur tempatnya dalam hati. Bahkan orang yang menyembah berhala, menjalankan agama Yahudi dan Kristen sehingga ia mati tidaklah menjadi kafir. Orang yang demikian menurut pandangan Allah tetap merupakan orang mukmin yang sempurna imannya. 2. Aliran Mu'tazilah. Pengertian aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih 120 Hijriah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atta tidak berpendapat dan memisahkan diri dari gurunya, Hasan al-Basri. B. Tokoh 1. Wasil bin Atta, 2. Abu Huzail al-Alaf, 3. Al-Nazam, dan 4. Abu Hashim al-Jubai. C. Doktrin ajaran 1. At-Tauhid, keesaan Allah, meyakini sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Adal atau keadilan Tuhan, paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Wa'ad, janji atau ancaman. 4. adalah Al-Manzilah Bain, yaitu posisi di antara dua tempat. Yang kelima adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pandangan Mu'tazilah, dalam keadaan normal, pelaksanaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu cukup dengan keseruan saja. Tetapi dalam keadaan tertentu perlu kekerasan. Bab 6, yaitu aliran Asy'ariyah. Pengertian aliran Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali Ismail bin Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa dan Bilal bin Abi Robah. Kelompok Asy'ariyah menisbahkan pada namanya sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Abu Hasan al-Asy'ari menjelaskan bahwa ia menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hururiyah, Rafidhah, dan Murji'ah. Dalam beragama, ia memegang pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan apa yang diriwayatkan pada para sahabat tabi'in, serta Imam Al-Hadis. 2. Tokoh 1. Abu Ishaq, 2. Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani, 3. Abu Ishaq Al-Isrofiyani, 4. Al-Ghazali, dan 5. Al-Imam Fakhrur Razi. 3. Doktrin ajaran 1. Sifat-sifat Tuhan, 2. Al-Quran, 3. Melihat Tuhan, 4. Perbuatan manusia, 5. Keadilan Tuhan, 6. Muslim yang berbuat dosa. B. Aliran Maturidiyah. Pengertian aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercolak rasionalis. Nama aliran ini dinisbahkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Aliran Maturidiyah digolongkan dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran yang bercolak rasionalis. 2. Doktrin ajaran 1. Akal dan wahyu, 2. Perbuatan manusia, 3. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan,
4 sifat Tuhan, 5 melihat Tuhan, 6 kalam Tuhan, 7 perbuatan Tuhan, 8 pengutusan Rasul, 8 pelaku dosa besar, dan 9 iman. 3 sekte aliran Maturidiyah. 1 sekte Samarkand. Golongan ini adalah pengikut Al-Maturidi sendiri. Disebutkan bahwa golongan ini dalam cara berpikirnya cenderung ke arah paham Mu'tazilah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.